Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Jadi pertemuan ini kita akan membahas materi tentang aturan sinus dan kosinus. Tentunya nanti akan ada beberapa contoh soal ya. Ya, aturan sinus dan kosinus. Terus di dalamnya juga ada luas segitiga gitu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Oke. Kita mulai. Aturan sinus. Aturan sinus ini menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Di sini ada segitiga sembarang ya, ada titik A, B, C, ada sudut A, sudut B, dan sudut C di sini. Lalu ada panjang A. Nah, ini sudut A, yang ini sudut A. Yang A ini itu adalah panjang A. Jadi dari sini sampai sini ya. Atau kita sebut dengan BC, panjang B dari C. Itu disebut dengan A ya. Jadi panjang sisi yang di hadapan sudut A kita sebut dengan A. Lalu panjang sisi segitiga di hadapan sudut B, yang ini sudut B-nya, disebut dengan sisi B. Jadi sisi B itu dari sini sampai sini ya, dari A sampai C. Lalu ada panjang sisi C. Panjang sisi C itu adalah panjang sisi di hadapan sudut C. Nah, dari sini sampai sini ini sudut C-nya. Oke, seperti itu. Ini adalah aturan sinusnya seperti ini rumusnya. Jadi perbandingan panjang A per sin A akan sama nilainya dengan perbandingan panjang B per sin B, dan akan sama dengan perbandingan panjang C per sin C. Ya, ini kita ingat ya, yang ini. Ada contoh soal nomor 1. Panjang pada segitiga ABC diketahui panjang C-nya itu 6, lalu ada sudut B-nya itu 60 dan sudut C-nya 45. Tentukan panjang B. Ya, untuk menjawab seperti ini kita bisa pakai rumus dulu atau gambar dulu boleh. Iya, misalnya kita gambar dulu ya, boleh. Ada segitiganya sembarang, terserah kalian mau seperti apa gambar segitiganya. Lalu di sini ada A, misalnya ini B-nya, ini C-nya. Tadi diketahui panjang C-nya itu adalah 6. Ini karena sudutnya C ini, berarti C-nya itu adalah yang ini 6. Jadi dari sini sampai sini itu 6. Lalu sudut B-nya adalah 60, berarti yang ini ya. Nah, dan sudut C-nya adalah 45. Yang ini adalah 45. Oke, tentukan panjang B. Panjang B berarti yang ini ya. Nah, karena ini dibahasnya itu hanya C dan B, lihat C dan B ya, tidak membahas A, berarti kita untuk menjawab seperti ini kita pakai perbandingan B dan C saja. Jadi B per sin B akan sama dengan C per sin C. Oke, B-nya kan ditanyakan ya. Baik, B sin B-nya. Sin B-nya karena B-nya 60 berarti sin 60 sama dengan C-nya tuh tadi 6 diketahui, jadi kita ganti C-nya dengan 6. Sin C-nya sin 45. Oke. B-nya karena ditanyakan tulis B lagi. Lalu kita ini sin 60. Jadi harus hafal ya, ini sudut istimewa. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Ya, setengah akar 3 gitu. Ini nih harus hafal. Lalu di sini 6-nya kita tulis 6 lagi. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Ini harus hafal ya, sin 60, sin 45, terus sin 90.
nol, dan kosnya juga, tangannya juga, dan seterusnya. Oke, setelah ini kita selesaikannya ruas kiri dan kanan. Itu kan kita lihat ada yang sama ya, itu setengah, bisa kita coret ya setengahnya. Lalu setelah itu, karena yang ditanyakan adalah B, jadi bisa kita pindah ruaskan akar tiganya dari kiri ke kanan gitu, ruas kiri ke ruas kanan, atau bisa juga dikali silang ya, nanti akan sama saja. Nah ini yang ruas kiri, yang ruas kanannya kita tulis lagi 6 per akar 2 ya. Jadi 6 per akar 2 ini karena setengahnya udah dicoret. Lalu akar tiganya tadinya dia di bawah, ini kan pindah ruas, tadinya pembagian jadinya perkalian. Oke, setelah itu kita selesaikan lagi mau ya. Setelah itu jadi B nya sama dengan 6 akar 3 dibagi akar 2. Nah ini kan irasional ya, jadi kalau seperti ini kita rasionalkan, dirasionalkan dengan pembaginya itu akar 2 dikali akar 2 dibagi akar 2 juga. Oke, 6 akar 3 dikali akar 2 jadinya 6 akar 6. Jadi akar 3 dikali akar 2 itu akar 6 per akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2 ya. Jadi B nya sama dengan 6 bagi 2 3, akar 6 nya kita tulis lagi. Oke, jadi kita dapat panjang B nya adalah 3 akar 6. Itu contoh soal nomor 1. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, contoh soal yang kedua. Sebuah segitiga XYZ memiliki panjang XZ itu 6 cm dan YZ 2 akar 3 cm. Jika besar sudut XYZ sama dengan 60 derajat, tentukan besar sudut YXZ. Oke, sebelumnya kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu di sini. Ya kira-kira seperti ini, atau mau seperti apa, pokoknya segitiga aja ya. Ini X nya mau di sini boleh, atau terserah kalian boleh. Ini seperti ini ya. Diketahui di sini XZ nya 6 cm. XZ berarti yang ini ya, 6 cm. Lalu YZ 2 akar 3 cm. Jika besar XYZ berarti besar sudutnya ya, XYZ, sudut itu kan diapit dari dua garis ini dan ini, berarti sudutnya adalah ini. XYZ nya 60, sudut XYZ nya. Tentukan besar sudut YXZ. YXZ berarti sudutnya itu di X di sininya, yang ini nih yang ditanyakan. Oke, karena di sini membahas tentang dua sudut atau lebih ya, jadi kita pakai aturan sinus. Jadi aturan sinus itu bisa kita pakai, biasanya ciri-cirinya itu adalah dia membahas beberapa sudut gitu, lebih dari 2 gitu, atau lebih dari 1, lebih dari 1, ini kan 2 ya. Jadi kita pakai aturan sinus. Aturan sinus yang tadi perbandingan antara panjang sisi di hadapan sudut dengan sinus sudutnya. Nah, yang ini tuh apa? 2 akar 3 itu. 2 akar 3 itu karena dia di hadapan sudut X nih, berarti adalah panjang sisi X. Ya. Jadi kita tulis di sini X per sin X sama dengan, lalu yang 6 cm itu apa? 6 cm itu karena dia di hadapan Y, sudut Y, berarti adalah panjang Y. Jadi di sini Y per sin Y. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya. X nya itu adalah 2 akar 3 sin X nya karena ditanyain, jadi sin X. Y nya itu 6, sin Y nya itu sin 60. Oke,
setelah ini bisa kita tulis lagi untuk mengganti tadi sin 60 ya. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Setelah ini kita kali silang ya, sin X dikali 6 jadinya 6 dikali sin X, 2 akar 3 dikali setengah akar 3. Oke, 2 akar 3 dikali setengah akar 3. Lalu kita selesaikan yang sebelah kanan dulu. Nah, ini 2 dikali setengah, 2 kali setengah kan jadinya 1 ya. 1 akar 3 kali akar 3, 3. 1 kali 3, 3. Jadinya seperti ini. Oke, kita selesaikan ke sini ya. Jadinya Ibu tulis lagi. Nah, jadi sin X sama dengan 3 per 6 nya perkalian, pindah ruas ke sebelah kanan jadinya pembagian, 3 per 6. Sin X sama dengan setengah. Nah, kita kan mau nyari X nya, berarti arkus dari sin X nya itu berapa ya, untuk mencari nilai X nya. Jadi secara gampangnya kayak gini, sin berapa yang hasilnya setengah, sin berapa yang hasilnya setengah, sin 30. Jadi sudutnya adalah 30 derajat. Jadi di sini itu sudutnya 30 derajat. Oke, seperti itu contoh soal nomor 2. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya. Oke, kita berlanjut ke aturan kosinus. Nah, aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Ini ada segitiga ya, segitiga sudut ABC dan panjangnya seperti yang tadi ya, panjang A yang ini itu adalah di depan sudut A, panjang B itu adalah di depan sudut B, panjang C itu adalah di depan sudut C. Ini aturan kosinusnya. Jadi panjang kuadrat ini ya, misalnya A ya, panjangnya A. Kalau A-nya ditanyakan, berarti rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dikurangi 2B kali C dikali cos A gitu. Cara ngapal ini gini sih, jadi harus ada semua ABC gitu. Ini kan ini A, berarti di sini BC, ABC ya. Lalu yang ditanyakannya A, di sini ada BC cos A ya, karena ditanyakannya A, di sini kita pakainya cos A, di sininya BC. Oke, atau biasanya ditanyakannya adalah B. Yang ditanyain B. Kalau ditanyain B berarti B kuadrat nih, sama dengan ini B, yang lainnya kan A sama C ya. Di sini boleh A kuadrat ditambah C kuadrat, atau bisa juga C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2. Jadi sama polanya kayak gini. Dikurangi 2 AC, di sini AC cos B. Jadi di sini cosnya itu adalah cos yang ditanyakan. B di sini AC. Jadi A B C ada. Oke. Kalau yang ditanyakan adalah C, nah misalnya yang ditanyain adalah C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali AB, A kali B cos C. Ya, seperti itu. Kita ke contoh soal. Contoh soal nomor 3. Pada segitiga ABC diketahui A-nya itu 6, B-nya itu 4, dan sudutnya 120. Tentukan panjang C. Ya, tentukan panjang C. Jadi kita jawab di sini panjang C. Jadi ini karena ditanyakannya C ya. Kita pakai aturan kosinus ya. C kuadrat sama dengan rumusnya itu kan ini, kalau C kuadrat itu berarti B kuadrat
ditambah A kuadrat, atau K boleh, tadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama aja ya. Pokoknya harus ada A, B, C di sini. A, B, C gitu ya di sini. Terus 2 dikali AB atau B kali A sama aja. Cosnya itu yang ditanyain. C gitu. Jadi kita masukkan ini C kuadrat ya. B-nya itu kan 4. Berarti 4 kuadrat ditambah A-nya itu 6, berarti 6 kuadrat dikurangi 2 dikali A-nya 6 dikali lagi 4 cos 120. Oke. Di sini C kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16 ditambah 6 kuadrat itu 36 dikurangi ya 2 dikali 6 12 dikali 4 itu 48 cos 120. Cos 120 berapa? Kita kerjakan di sini ya. Karena 120 itu di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Karena dia di kuadran 2. Jadi di kuadran 2 itu hanya sin dan sekan ya. Sin dan kosinus ya, sorry. Sin dan sekan, maaf. Sin dan sekan yang plus gitu. Jadi hasil cosnya itu pasti negatif nanti. Hasil cos 120 itu. Ya. Cos 180 dikurangi 120. Ini rumusnya untuk di kuadran 2. Jadinya cos 180 dikurangi 120. Jadinya di sini 60. Ya. Cos 60 berapa? Cos 60 itu adalah setengah ya. Jadi karena dia di kuadran 2, jadi hasilnya adalah min setengah. Jadi sini kita kali min setengah atau negatif setengah. Oke, C kuadrat. Di sini 16 ditambah 36 jadinya 52. Ya, 52. Dikurangi ini min kali min ya, jadi plus ya. Nih, min kali min jadi plus. 48 dibagi 2 atau dikali setengah itu 24. Jadi C kuadratnya itu adalah 76 ya. Nah, ini kan baru C kuadrat, berarti C ajahnya itu adalah akar ya. Jadi kita akarkan akar 76. Nah, kalau akar 76 itu kan nggak ada langsung hasilnya ya. Jadi kita buat perkalian di mana angka-angkanya itu harus bisa diakarin juga. Misalnya ini berapa? 4 dikali 19 ya. Ya. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Ini 4 kali 19 itu 76. Akar 4 itu 2. Berarti 2 akar 19. Nah, jadi jawabannya adalah panjang sisi C-nya itu adalah 2 akar 19. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komentar di kolom komentarnya ya. Oke, contoh 3. Wow, lazim. Ulangi deh yuk. Oke, ke luas segitiga. Ya, luas segitiga di sini ada segitiga sembarang ya, segitiga A, B, C bentuknya sembarang. Di sini ada CD. CD itu apa? CD itu adalah tinggi ya, tinggi segitiganya di sini. Tingginya T. Seperti biasa ini di depan sudut A itu adalah panjang sisi A, di depan sudut B itu adalah panjang sisi B, di depan sudut C itu adalah panjang sisi C ya. Ini kita mau meninjau tentang tingginya ya, tentang tingginya. Ini tinggi dari segitiganya bisa kita lihat, segitiga yang saya arsir itu menjadi segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Nah, di sini sin A, kalau kita mau nyari sin A, sin itu demi ya, depannya itu T, demi, miring, yang miringnya itu adalah B gitu.
Jadi di sini ini depannya, yang ini miringnya. Jadi sin A itu adalah CD per B ya. Kalau kita mau nyari CD, berarti CD itu adalah B dikali sin A ya. Ini kan mau cari CD, B nya pindah ruas ke sini, jadinya B dikali sin A. Nah, untuk apa? Untuk nanti kita bisa ganti tingginya dengan B sin A. Nah, kita ke luas segitiga. Luas segitiga BC itu seperti biasa, ini dari zaman SD ya. Luas segitiga BC itu adalah setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya itu yang ini ya. Nah, alasnya yang ini yang tingginya. Oke, jadi luas segitiga itu adalah setengah dikali alasnya itu dari sini ke sini. Jadi AB dikali CD. Nah, kita ganti ya, AB-nya itu jadi C nih. AB-nya itu jadi C, CD-nya itu jadi B sin A. Nih, ini setengahnya setengah, AB-nya jadi C, CD-nya itu jadi B sin A. Oke. Jadi bisa kita simpulkan di sini luas segitiga ABC juga bisa didapat dengan rumus ya, setengah dikali AB sin C. Nih, kita lihat di sini nih. A dikali B ya dikali sin sudut C. Atau bisa juga setengah dikali AC sin B, atau bisa juga setengah dikali BC sin A ya. Di sini pokoknya ABC-nya harus ada lengkap. Kalau ini sisi A, sisi B berarti sudutnya C. Kalau ini sisi A, sisi C berarti sudutnya B. Jadi A, B, C gitu ya, ada semua. Ini juga sama. Kalau sisinya B sama C berarti sudutnya A gitu. A, B, C. Gitu ya, rumus untuk luas segitiga dengan segitiga sembarang. Oke, kita ke contoh soal nomor 4. Di sini ada sudut atau segitiga ABC juga memiliki besar sudut A-nya itu 65, sudut B-nya itu 55, dan panjang sisi AC-nya 6 cm dan panjang sisi B-nya 8 cm. Maka luas segitiga tersebut adalah. Oke. Di sini segitiganya sembarang juga, udah digambar seperti ini. Jadi ya kita lihat di sini nih. Luas segitiga. Kita lihat yang diketahui sisinya itu apa ya. 8 cm itu apa? 8 cm itu A, B atau C panjangnya. Ini karena di depan sudut A, berarti 8 cm itu adalah panjang A. Terus yang 6 cm karena di depan sudut B, berarti ini itu adalah panjang sisi B. Nah, sisinya itu ada diketahui A dan B. Berarti kita bisa pakai luas segitiga A, B, C itu pakai tadi setengah panjang A, B, A kali B, pakai sin. Ini A, B, berarti sinnya sin C. Cuma di sini sin C-nya udah ada belum ya? Belum ya. Kalau belum ada ya jangan khawatir, jangan bimbang, dan jangan gundah ya. Ini karena kita tahu jumlah sudut segitiga itu pasti 180 derajat gitu ya. Jumlah sudutnya kalau kita jumlahin berarti 65 ditambah 55 ditambah sudut C itu akan menghasilkan 180. Ini baru berapa? Baru 10 simpan 120 ya. Baru 180 nih, berarti ditambah berapa hasilnya biar 180. Jadi sudut C nya ini adalah 60 ya, 60. Jadi di sini sinnya, sin C nya itu adalah 60. Luas segitiga ABC setengah dikali A nya itu 8, B nya itu 6, sin C itu nya adalah setengah, sin 60 dulu terus deh,
60. Jadi luas segitiga ABC sama dengan setengah kali 8 jadi 4 ya. 4 kali 6 24. Sin 60 nya berapa? Sin 60 itu setengah akar 3 ya. Ya, setengah akar 3. Jadi luas segitiga ABC, maaf ya tulisannya bagus sekali. 24 dikali setengah itu 12, jadi 12 akar 3, satunya sentimeter persegi. Nah, seperti itu contoh soalnya. Sudah selesai nih ya. Kalau ada pertanyaan atau hal yang belum dipahami, boleh bertanya di kolom komentar ya. Oke, selamat belajar. Mudah-mudahan dapat membantu pembelajarannya di rumah ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.